ke lapangan. Kenapa berat? Buktinya apa? Kalau kepahitan berarti misalnya nggak ada uang, nggak ada proyek, dan akhirnya kita diam di rumah. Diam di rumah akhirnya kita ibadah. Ujian ke lapangan, ada uang, ngetop, pengennya keluar, ke mall. Waktu belum dikenal, tenang. Sekarang udah dikenal, gegayaan, tegur sana, tegur sini. Nah itu dia, ujian ke lapangan itulah yang kadang-kadang astagfirullahaladzim, kenapa begini ya? Gitu. Astagfirullahaladzim, kenapa begini ya? Begitu. Ada uang, wah, jalan, makan. Itu pertama punya mobil Hyundai warna hitam. Hyundai Avega. Hyundai Avega. Itu pakai Hyundai Avega, baru kenikmatan segitu aja. Itu ngelihatnya, wih enak ya kalau punya Mercy. Wih enak ya kalau punya Alphard. Wih enak ya. Duh, kenapa jadi begini gitu loh. Dulu waktu punya motor, ikhlas aja, nggak pernah ngelihat banding-bandingin sama Alphard. Nah, jadi ujian ke lapangan itu sering lebih menipu begitu. Memang benar Ustaz, benar sekali. Contoh yang paling gampang itu waktu naik pesawat. Kalau pesawatnya lancar, enak, jatuhnya tuh nonton video, dengerin lagu, atau tidur. Tapi ketika dikasih ujian goncangan, itu wirid semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Benar. Jarang pada nyebut halo pada waktu lancar mah ya. Ya, ini internet siapa nih yang nggak stabil nih? Oke, kita sekarang giliran pertanyaan dari MT Aisyah ya. Pak Faruk, tolong Pak Faruk. Kita keenakan ngobrol nih. Harusnya tadi sudah pada nanya. Silakan bisa unmute ibu-ibu, silakan. Bu Yeti silakan. Maksudnya di unmute itu. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ustaz Haikal, Bu. Ya, Pak Ustaz Haikal, aku mau tanya. Tadi kan ada urutan muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, dan mutakin terakhir ya. Ya. Yang mukhlisin itu apa ya, Pak? Tadi saya agak ketinggalan nyatet. Ya. Pak Ustaz, syukron. Seperti yang AA sampaikan semula bahwa ini adalah sebuah ijtihad daripada ulama. Gitu. Ulama kadang memudahkan buat kita menerima pelajaran. Sebagaimana hari ini dengan kisah yang AA sampaikan, dengan ilmu yang AA sampaikan, itu memudahkan kita untuk menerima. Tingkatan itu pun juga demikian, supaya kita memudahkan. Ya, maka orang ihsan pasti juga mukhlis gitu. Cuman mukhlisin betul-betul orang yang ikhlas. Dia bukan hanya ikhlas dalam harta, dia ikhlas dalam semua, apapun yang mendapat, apapun yang nggak didapat, apapun yang terlintas maupun apapun yang nggak terlintas. Jadi mukhlisin, orang-orang ikhlas adalah orang-orang yang betul-betul mendapat pilihan, artinya sudah konsisten, sudah stay, sudah betul-betul 24 jam itu loh, dia selalu merasakan apa yang Allah berikan, ini adalah yang terbaik. Apalagi menyikapi corona seperti ini. Ini yang terbaik. Biar kita bisa back to home. Stay at home, akhirnya back to home misalnya. Kembali ke untuk mendidik anak, tadarus bersama anak, dan sebagainya. Juga corona ini dia ikhlas banget. Walaupun dia punya usaha harian,
dengan corona ini, maka dia ikhlas, dia terima, dia nyadar bahwa gerobak dorongnya udah kotor, harus dibersihkan, harus dicat ulang, dan kacanya pun mesti dibersihkan. Dia ikhlas banget. Begitu juga dengan usaha saya misalnya. Usaha saya itu pelatihan, usaha saya itu training gitu. Dengan adanya corona ini, saya ikhlas lillahi ta'ala, dan saya akan ambil hikmahnya, yaitu memperbaiki materi-materi pelatihan saya. Kurang lebih demikian Ibu, mudah-mudahan bisa diterima, insyaallah, amin. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Mau tanya Pak Ustadz. Mau tanya. Rika. Giliran. Tadi nggak bisa nyalain. Iya, sekarang nyalanya. Halo? Yang siapa dulu nih? Ya, yang mana aja yang bunyi dulu. Sultan lah. Silakan. Tadi Pak Haikal bilang kan ada ihsan ya. Kalau boleh tahu maksudnya ihsan apa Pak? Ihsan? Iya, ihsan. Alhamdulillah ya. Oh iya. Ceritanya itu Bu, ceritanya Nabi lagi dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang gagah, yang keren, duduk dekat Nabi sampai dengkulnya pemuda itu hampir menyentuh dengkul Nabi. Sedangkan di hadis yang lain, kalau kita baca hadis, di hadis yang lain, sahabat tuh nggak pernah ada yang berani seperti itu. Kata Abu Bakar Siddiq, ya kami dekat dengan Rasulullah, menatapnya pun itu hanya berani dari jauh. Ketika dari dekat, kami menunduk karena wibawanya. Begitu juga Abu Hurairah dalam hadis riwayat Tirmizi, ketika Rasulullah sudah wafat, banyak anak-anak muda yang belum pernah berjumpa dengan Rasul bertanya pada Abu Hurairah, wajah Rasul itu bagaimana? Kata Abu Hurairah, kamu pernah lihat matahari nggak? Pernah dari jauh, dari dekat? Nggak pernah. Begitulah kami memandang Rasulullah, kata Abu Hurairah. Dari jauh kami memandangnya, tapi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, kami tidak sanggup memandangnya. Tidak ada makhluk yang lebih indah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami takjub dan menundukkan kepala, kata Abu Hurairah. Maka anak muda ini rada aneh Bu, dia datang, dengkulnya hampir beradu dengan dengkul Rasul. Nah, kok dekat banget? Sahabat sudah mulai merasa risih. Lalu ditanya, setelah ucap salam, dia tanya, Ma'wal Islam ya Rasulullah? Apa itu Islam ya Rasulullah? Nabi menjawab, Al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqama shalah wa ata zakah wa shoma Ramadan wa hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu syahadat, ya, salat, zakat, puasa, haji. Orang itu malah membenarkan, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Waduh, ini kan kurang ajar. Habis nanya terus ngebenerin, kayak ngetes gitu kan. Kayak ibu ditanya, ibu bumbu nasi goreng apa? Nasi goreng itu pakai cabai, bawang merah, bawang putih, kecap, lada, merica, dan garam, lalu pakai telur dan sebagainya. Terus saya bilang, betul, ibu pintar. Loh, kok gitu kan? Nah, pemuda itu begitu. Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Sahabat udah mulai nengok-nengokan ini, mana nih orang? Lalu tanya lagi, mawal iman ya Rasulullah? Apa itu iman ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, al-iman antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Iman itu kan beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan buruk. Lagi-lagi orang itu berkata, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Loh, ini kok kenapa gitu? Yang dia nanya lagi, mahwal ihsan ya Rasulullah. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau tidak sanggup membayangkan, dan enggak sanggup ya, dan kalau enggak bisa, fa innahu yaraka,
maka sesungguhnya dia, Allah itu melihatmu. Jadi merasa dilihat Allah saat beribadah. Anta budallah kanaka, ketika ibadah betul-betul khusyuk. Nah, ini orang yang ihsan. Nah, akhirnya malaikat pemuda itu berkata lagi, "Shadaqta ya Rasulullah." Gitu lagi. Sampai ditanya, "Kapan hari kiamat?" Kata Nabi, ya yang nanya sama yang enggak, yang ditanya sama-sama